Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang akan kita bahas adalah ide sebagai inspirasi kewirausahaan, kemudian budaya sebagai sumber inspirasi. Berikutnya adalah analisa peluang usaha. Ide sebagai inspirasi kewirausahaan. Ya, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik lagi untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Ide biasanya muncul dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, ya, di sekitar si pengusaha atau di sekitar kalian, di mana fenomena-fenomena tersebut akhirnya menghasilkan sebuah pemikiran, ya, pemikiran akan sesuatu yang lebih baik lagi, penyelesaian masalah yang lebih baik lagi. Itu bisa disebut sebagai ide kalau dihubungkan dalam bentuk wirausaha. Misalkan dalam hal ini adalah nanti berhubungan dengan kebudayaan lokal non-benda. Jadi bagaimana kalian bisa melihat dari kebudayaan-kebudayaan kita, keanekaragaman kebudayaan kita, bisa kalian terjemahkan, bisa kalian buat menjadi sebuah ide usaha. Kita negara yang sangat kaya akan sumber daya budaya, ya. Kebudayaan kita terdiri dari berbagai macam suku. Hal itu bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi dan ide untuk membuat usaha. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa. Ya, sesuatu yang dibuat itu nanti dalam bentuk produk atau jasa. Kalau produk berarti sesuatu yang bisa dipegang, ya, sesuatu benda gitu ya. Tapi kalau jasa berarti semacam layanan-layanan yang bisa dinikmati sehingga orang lebih nyaman atau lebih menikmati sebuah kebudayaan. Ini dikaitkan dengan kebudayaan. Kemudian ide dapat pula dihasilkan dari modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Ya, ide itu modifikasi dari sesuatu yang sudah ada. Misalkan kemarin sudah ada contoh, misalkan Gojek, ya. Gojek itu adalah layanan yang sudah Gojek itu adalah modifikasi dari ojek konvensional, ya. Dimana ojek konvensional adalah pelanggan yang membutuhkan jasa angkut harus menemui tukang ojek, tapi kemudian sama si Gojek dibalik, si tukang ojeknya yang harus menemui pelanggan atau customer yang akan diantarnya. Itu adalah modifikasi, contoh dari modifikasi sebuah pekerjaan. Tradisi budaya dikelompokkan menjadi dua, ya. Ada tradisi budaya non benda dan ada tradisi budaya artefak. Tradisi budaya non benda dapat kita lihat contohnya adalah puisi, syair, tarian daerah, upacara adat. Itu adalah non benda, kebudayaan yang hanya bisa dinikmati. Puisi adalah bait-bait bait-bait syair, ya, kata-kata yang disusun sedemikian rupa. Syair juga sama, kemudian tarian daerah juga sama. Jadi dari gerak tubuh gitu, ya. Kemudian upacara adat juga sama, itu adalah tradisi dari leluhur yang turun-temurun dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada budaya artefak. Contohnya adalah pakaian adat, alat musik, dan rumah adat. Tradisi tersebut tidak dapat dipisahkan keberadaannya karena saling melengkapi pada saat tradisi tersebut digunakan. Jadi antara tradisi non benda dan budaya artefak itu saling melengkapi.
misalkan ada sebuah upacara, dia menyanyikan lagu daerah, kan lebih baik lagi kalau pakaiannya sesuai dengan lagu yang dinyanyikan, kemudian musiknya sesuai dengan lagu yang dinyanyikan, jadi saling melengkapi. Dari kedua tradisi budaya tersebut kita bisa menemukan inspirasi atau ide usaha kerajinan sesuai dengan tema kebudayaan. Ya, tadi di awal sudah dibilang dari kedua tradisi kebudayaan ini kita bisa mengambil ide usaha kerajinan dari tema budaya yang sudah kita lihat. Analisa peluang usaha. Proses menjaring ide potensial menjadi sebuah bisnis disebut screening. Langkah melakukan screening yaitu ada 5. Yang pertama adalah mencipta produk baru yang berbeda, kemudian mengamati pintu peluang, kemudian menganalisa produk dan proses produksi yang mendalam, menaksir biaya awal, hitungkan risiko yang akan terjadi. Mencipta produk baru yang berbeda berarti produk atau jasa harus punya nilai bagi pembeli, harus mengenal perilaku konsumen yang ada di pasar, ya. Produsen harus bisa menilai perilaku konsumen yang ada di pasar. Yang pertama adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan itu bagaimana. Kemudian waktu penyerahan dan waktu permintaan barang dan jasanya bagaimana. Jadi bisa dilihat apakah stok barang yang ada di pasaran itu banyak atau sedikit, ya, permintaan konsumen terhadap barang tersebut banyak atau sedikit. Kalau barang langka itu berarti kan banyak yang beli gitu ya. Ya, banyak yang beli sehingga stoknya habis langka. Kemudian waktu penyerahan dan permintaan barang dan jasa. Berikutnya adalah mengamati pintu peluang. Jadi di sini bagaimana si pengusaha itu bisa mengamati potensi pesaing. Yang pertama, kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru bagaimana, ya. Kemudian pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk barunya bagaimana, kemudian dukungan keuangannya bagaimana, dan keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar itu bagaimana. Itu harus dilihat dari situ. Mengamati pintu peluang. Berikutnya adalah analisis proses dan proses produksi. Dalam membuat analisis usaha, tahapan analisis proses produk sangat penting karena ini akan menjamin jumlah barang atau quantity dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Kemudian ada target market harus tercapai sesuai dengan estimasi waktu yang ditentukan dari awal perencanaan. Kemudian kualitas barang yang dihasilkan juga harus sesuai dengan quality control yang sudah ditetapkan dari awal produksi melalui standar-standar tertentu. Berikutnya adalah bagaimana menaksir biaya awal. Analisis beban usaha dimulai dari analisa memperkirakan biaya awal sesuai dengan perencanaan usaha yang dilakukan. Analisa biasanya dilakukan secara menyeluruh dari biaya tetap dan biaya tak tetap yang mungkin akan dikeluarkan pada saat proses produksi, tapi tetap harus rasional sesuai dengan nilai biaya yang umum dengan standar-standar tertentu yang ditetapkan. Kemudian memperhitungkan faktor resiko yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah dari kesamaan dan keunggulan produk yang dikembangkan. Berikutnya, tingkat keberhasilan yang dicapai pesaing dalam mengembangkan produk. Berikutnya adalah seberapa besar dukungan keuangan pesaing bagi pengembangan produk baru. Resikonya ada resiko teknik, adalah kegagalan dalam mengembangkan produk, dan risiko finansial adalah kegagalan dalam yang timbul akibat ketidakcukupan dana. Jadi itu materi tentang bagaimana perencanaan usaha yang nanti akan ujungnya adalah kalian harus bisa membuat screening, ya, screening atau menjaring ide potensial menjadi sebuah peluang bisnis. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.